Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Efesus pasal keempat ya. Efesus pasal keempat kita akan baca mulai 17 sampai 32 ya, kita baca bersama-sama aja. Efesus pasal keempat ayat 17 sampai 32 ya. Supaya pembacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis dalam caption depan ya. Mulai 17, Efesus pasal 4, 3, 4. Selanjutnya aku mengatakan dan menegaskan hal ini di dalam Tuhan. Janganlah lagi kamu hidup sebagaimana pula bangsa-bangsa lain hidup dalam kesia-siaan pikiran mereka, yang telah digelapkan dalam pengertian yang menjadi terkucil dari kehidupan, karena ketidaktahuan yang ada dalam diri mereka sehubungan dengan kekerasan hati mereka, yang karena telah menjadi tumpul perasaannya, mereka telah menyerahkan diri mereka sendiri ke dalam rangsangan banadi untuk pekerjaan segala kecemaran dengan keserakahan. Tetapi kamu tidaklah demikian, kamu telah mempelajari Hamasia. Jika memang kamu telah mendengarkan dia dan diajar olehnya, sebagaimana kebenaran ada di dalam Yeshua, agar kamu menanggalkan manusia lama sesuai dengan perilaku sebelumnya yang binasa menurut hasrat kebohongan, dan diperbaharui dalam roh pikiranmu, serta mengenakan manusia baru yang telah diciptakan seturut Elohim dalam keadilan dan kekudusan kebenaran. Oleh karena itu, dengan membuang dusta, kamu masing-masing bicarakanlah kebenaran terhadap sesamanya, karena kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Marahlah, tetapi janganlah berdosa. Janganlah biarkan matahari terbenam dalam kemarahanmu. Janganlah pula memberi tempat kepada si setan. Yang mencuri, janganlah lagi mencuri, tetapi justru hendaklah dia berjerih lelah dengan mengerjakan yang baik dengan tangannya, sehingga dia dapat berbagi kepada yang berkebutuhan. Janganlah keluar dari mulutmu setiap perkataan yang sia-sia, tetapi kiranya apa yang baik untuk penguatan bagi yang berkebutuhan, agar dapat memberi anugerah bagi yang mendengarkan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Segala kepahitan dan amarah, dan murka dan keributan dan umpatan, bersama segala kejahatan, hendaklah dibuang dari antara kamu. Dan jadilah kamu ramah seorang terhadap yang lain, lembut hati serta saling mengampuni di antara kamu sendiri, sebagaimana pula Elohim dalam Hamasia telah mengampuni kamu. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur kebenaran firman yang sama-sama kita baca. Dan saya percaya kita baca, telinga kita mendengar, dan iman kita boleh terus bertambah sampai menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita percaya waktu sudah semakin lebih dekat lagi daripada waktu-waktu sebelumnya, di mana kebenaran firman semakin disingkapkan, di mana kebenaran firman sudah menyatakan bahwa kedatangannya sudah sangat dekat, sudah di ambang pintu. Yang menjadi pertanyaan, seberapa siapkah kita untuk menyambut kedatangannya? Ya, karena bagi Bapak Yahweh,
Tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan dari dalam hadirat Dia. Karena ada tertulis segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan, ya. Karena itu Bapa Yahweh menghendaki kita terus-menerus mengoreksi diri dan membiarkan kebenaran firman terus-menerus membersihkan semua kotoran-kotoran dari dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya kita sungguh didapati layak di hadapan Bapa Yahweh, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita tahu bahwa pada akhir zaman ini dunia semakin gelap, semakin sukar, semakin jahat, ya. Kejahatan semakin meningkat. Kenapa semakin meningkat? Karena umat Tuhan pun semakin banyak sadar atau tidak sadar menjauh dari hadirat Tuhan. Ya. Menjauh dari hadirat Tuhan. Dan kita sudah tahu Bapa Yahweh atau Tuhan itu sendiri adalah terang. Semakin kita jauh dari terang, berarti kita semakin mendekat kepada kegelapan. Ya. Dan hidup kita tanpa sadar ataupun sadari, ya, semakin dipengaruhi dengan dunia yang dikuasai oleh si jahat, ya. Hingga cara kita berpikir, cara kita bertutur kata, cara kita bertingkah laku, ya. Kalau kita tetap tinggal di dalam kegelapan dan tidak mau kembali kepada terangnya Tuhan, cepat atau lambat sebagaimana ada tertulis, ya, pergaulan yang buruk akan mengikis semua kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Karena itu Tuhan mau menghendaki saudara dan saya jangan menjauh dari Tuhan, ya. Baik saudara yang ada di dalam gedung ini dan saudara-saudara yang hadir, yang ikut menyertai atau ambil bagian di dalam ibadah bersama kami melalui live streaming. Mari kita koreksi diri. Seberapa siapkah kita menyambut kedatangan Tuhan? Kalau seandainya saat ini Tuhan datang, apakah kita sudah siap? Kita koreksi diri sendiri. Saya tidak bisa menghakimi saudara dan saudara juga tidak bisa menghakimi saya. Tetapi ada hakim yang tahu situasi dan kondisi kita pribadi lepas pribadi. Ya jujur aja. Kalau seandainya saat ini Tuhan datang, yakinkah kita pasti diangkat? Terserah kita masing-masing, kan kita bisa koreksi diri. Karena itu saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ya, paling sedikit setiap minggu kita diingatkan. Dan kita terus-menerus dilayakkan oleh Tuhan mendengar firman. Melalui ibadah seperti ini, memuji, menyembah Dia, memuliakan, mengagung-agungkan Dia. Ya. Di mana bagi orang-orang tertentu ada hal-hal yang kelihatannya ganjil. Ganjil dalam arti kata, ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, kita kan senantiasa memuji dan menyembah Dia. Ya, saya mengucap syukur, ya kita sudah mulai banyak memuji dan menyembah Dia. Ya, karena dulu kan pernah ada himbauan, kalau nyanyi jangan lama-lama. Ya, kelihatannya bagus ya. Kelihatannya bagus ya, nyanyi paling 2 lagu 3 lagu, habis itu ya udah langsung firman.
firman juga jangan lama-lama, 30 menit udah selesai. Ya. Tetapi itulah sadar atau tidak sadar, kita kan hanya ikut. Ada ya pikir secara manusia ya benar juga ada bagusnya. Tetapi itulah cara setan sehingga kita mengurangi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau supaya cepat-cepat selesai ibadah kita bebas, kita bisa ngapa-ngapain di luar. Pada hari Sabat, ya Sabat itu artinya hari istirahat. Ya, ingat ya Sabat itu artinya istirahat. Nah, kita bisa bersabat ya bagi dunia ya hari Minggu. Ada orang yang bilang oh hari Minggu itu hari dewa matahari, Sunday, Saturday juga dewa matahari, Monday juga dewa matahari. Ya. Tapi itulah orang senantiasa hanya mau mengeluarkan pendapat. Kita berusaha untuk mengerti apa sih Sabat itu. Sabat itu adalah hari perhentian bagi Bapa Yahweh. Di mana kita khususkan hari itu untuk beribadah kepada Dia. Ya kita semuanya bisa datang cuma hari Minggu. Ya, karena hari Sabtu banyak yang kerja. Ya udah datang aja hari Minggu, kita bikin hari Minggu. Hari tempat-tempat tertentu di daerah-daerah yang kami layani ada yang bisanya hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, enggak jadi masalah. Itulah Sabat, itulah hari istirahat yang kita pakai untuk beribadah kepada Bapa Yahweh. Karena itu apabila ada seperti yang tadi saya katakan, oh dipersingkat aja ibadah, terus sisa hari kau mau pakai apa? Pakai untuk dunia lagi. Nah, kita belajar dari sini, ya saya mengucap syukur kita mulai, ayo puji Tuhan lebih banyak lagi memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan yang saudara dan saya sembah itu memang Tuhan yang senang dipuji. Tuhan yang senang disembah, Tuhan yang senang dipermuliakan oleh anak-anaknya. Ya, saudara dan saya adalah anak-anak Bapa Yahweh dan Dia mau kita sentiasa menyembah Dia. Ya. Bagi orang-orang di luar sana, ya, ada banyak hal-hal yang kelihatannya asing. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, berdasarkan terjemahan yang saya punya di sini, saya punya Lugas ya. Di dalam ayat 18, pikiran mereka telah digelapkan. Mereka merasa asing terhadap kehidupan dalam Elohim. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan akibat kekerasan hati mereka. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mau mengerti kebenaran firman, memuji Tuhan itu jangan lama-lama. Ya, kalau bisa 1-2 lagu sudah cukup. Dengan firman juga jangan lama-lama. Ya, dan itulah pekerjaan si setan. Supaya waktu yang seharusnya kita persembahkan untuk Bapa Yahweh, hari yang kita sepakati di mana kita beristirahat untuk Bapa Yahweh, kita pergunakan untuk Dia, coba dipersingkat oleh suara-suara yang tanpa disadari berasal dari si jahat. Sehingga kita cepat-cepat selesai ibadah, habis itu ada keperluan ini, ada keperluan ini. Lah katanya mau Sabat. Katanya Sabat untuk Yahweh, istirahat untuk Yahweh. Artinya kita beribadah bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Ya. Dan kemudian kita berkumpul bersama keluarga besar. Ya. Tapi berkumpul keluarga besar bukan berarti pesta pora, makan minuman keras, ya itu salah juga. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita sedang dilatih oleh Tuhan. Kembali kepada kehidupan beribadah yang benar. Ingat ya bangsa Israel, kalau mereka dengar firman, itu kan dibaca semua firman. Bukan duduk ya, berdiri. Mereka menghormati firman Tuhan. Memang khusus untuk ketika Tuhan berfirman, mereka dengar, mereka berdiri.
Nah, kita belajar untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintah. Walaupun bagi orang-orang lain, atau mungkin bagi saudara-saudara yang ada di luar sana, aneh ya. Ya, mungkin banyak hal-hal yang kita lakukan di sini yang mereka anggap aneh. Kok nyembah pakai berlutut? Lo namanya nyembah kok. Ya buat kita sini mungkin gak aneh, bagi orang yang di luar, lo ini kok pakai nyembahnya. Lo katanya nyembah. Nyembah ya nyembah. Memuji Tuhan, memuliakan, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, sembah Dia. Ya, sembah Dia. Ya, saya tidak tahu orang-orang di luar sana kan. Lihat orang-orang ini kok pada berlutut. Ya berlutut, memang kita nyembah Tuhan kok. Nah, kita coba kasih contoh sebagaimana apa yang tertulis. Ini kan semua ada tertulis. Bukan yang enggak ada, ya ada tertulis ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 4. Kita baca mulai ayat 3 aja kita baca ya. Dia yang duduk itu adalah serupa dengan penampakan batu yaspis, sardis, dan ada pelangi di sekeliling tahta itu yang serupa dengan penampakan zamrud. Di sekeliling tahta itu ada 24 tahta dan di atas tahta itu aku melihat 24 tua-tua sedang duduk dengan mengenakan jubah putih dan mereka memakai mahkota emas di atas kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara. Dan 7 lampu api yang dinyalakan di dalam tahta itu. Itulah ketujuh roh Elohim. Dan di hadapan tahta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Dan di tengah-tengah tahta itu serta di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata di depan dan di belakangnya. Makhluk yang hidup yang pertama itu serupa singa. Makhluk hidup yang kedua serupa lembu. Makhluk hidup yang ketiga memiliki muka seperti manusia. Makhluk hidup yang keempat serupa Raja Wali yang sedang terbang. Keempat makhluk hidup itu masing-masing pada dirinya sendiri memiliki 6 sayap di sekelilingnya. Di dalamnya penuh dengan mata siang dan malam. Mereka tidak beristirahat. Siang malam tidak beristirahat. Dan menyatakan kudus, kudus, kuduslah Yahweh Elohim penguasa semesta alam yang sudah ada, yang akan datang. Dan makhluk-makhluk hidup itu memberikan kemuliaan dan hormat ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu, kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat selanjutnya. Ke-24 tua-tua itu tersungkur di hadapan Dia duduk di tahta itu. Mereka menyembah kepada Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan tahta itu dan seterusnya dan seterusnya. Kita belajarlah. Kita belajar untuk menyembah Dia. Ya, mungkin bagi saudara-saudara di luar aneh kok ya. Ya. Aneh. Padahal semua ada tertulis. Nah, kita melihat lagi sebentar umpama kita melakukan basuh kaki. Itu kan tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 13. Dengan berbagai macam alasan. Wah, kalau di tempat kami jemaatnya puluhan ribu. Sulit. Ya sulit karena engkau tidak mau. Engkau tidak mau melakukannya. Padahal itu perintah Tuhan. Ya, kita lihat aja. Yohanes pasal 13 ayat ke berapa itu? Ya, kita coba untuk terus-menerus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita baca mulai ayat 12 lah. Oleh karena itu setelah Dia membasuh kaki mereka dan Dia telah mengenakan jubahnya. Sambil duduk kembali Dia berkata kepada mereka, tahukah kamu apa yang telah kulakukan kepadamu? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Dan kamu berkata benar, sebab akulah Dia. Jika kemudian aku, Tuhan dan Guru, membasuh kakimu,
Maka perhatikan ayat ini. Kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain, sebab aku telah memberi suatu teladan kepadamu, supaya sebagaimana aku telah berbuat kepadamu, kamu pun akan melakukannya. Ya, ini kan tertulis, tapi kita harus lihat secara rohaninya lah. Ya. Artinya kan bisa merendahkan diri, ya semuanya dirohani-rohanikan. Akhirnya tidak mau melakukan. Jadi segala macam alasan-alasan dibuat. Untuk apa? Karena bagi mereka hal-hal itu asing. Kenapa asing? Karena tidak mau membaca dan tidak mau meneliti dan terlebih tidak mau melakukan. Dengan berbagai macam alasan. Padahal itu kan perintah Tuhan. Repot kalau harus basuh-basuh kaki. Nanti malah becek semua di gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya kita akan belajar. Belajar melakukan dari hal-hal yang kecil. Ya. Untuk kita bisa lakukan dengan benar. Yesua dikatakan oleh firman Tuhan yang saudara dan saya baca bersama tadi. Ya. Kita ini sungguh-sungguh sudah mendengar dia. Ayat ke-21. Dan diajar olehnya tentang kebenaran. Diajar, kita dengar apa yang dia, kan iman datang dari pendengar. Kita dengar, kita diajar. Kenapa kita diajar? Karena situasi dan kondisi manusia setelah jatuh dalam dosa itu cemar di hadapan Tuhan. Kita diajar oleh Tuhan, setelah kita dengar, kita memperoleh kasih karunia, yaitu iman percaya kepada Dia. Ya. Nah setelah kita percaya, kita lakukan apa yang Dia perintahkan. Ya. Untuk kita, sebenarnya itu semua ada di dalam tabel tabernakel ini. Ya. Setelah kita dengar, kita masuk iman dalam pintu gerbang. Ya. Kita masuk ke dalam rencana penyelamatan Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar firman-Nya, ya, kita mau bertindak minta ampun kepada Tuhan. Kita mohon supaya dosa-dosa kita dihapus, dibakar habis. Ya. Kita akui semua dosa dan kesalahan kita. Kita bertindak maju terus. Supaya hidup kita diperbaharui. Ya, ingat. Hidup manusia yang dilahirkan dari seorang wanita. Itu yang dikandung oleh manusia, yang dikandung oleh seorang wanita. Ya, itu semua dilahirkan di dalam dosa. Ya, kita dikandung dalam dosa, kita dilahirkan dalam dosa, kita hidup di dalam dosa. Kita lihat ya Mazmur 51. Ayat ke-5. Mazmur 51 ayat 5. Ini terjemahan saya ya. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Jadi orang yang lahir dari seorang wanita itu tetap lahir dalam dosa. Tidak ada dosa yang masuk ke surga. Ya, nggak jadi masalah. Ini yang penting, makanya saya beritahu, saya pakai terjemahan Lugas. Ya. Ya. Di sini ayat ke-5. Lukas, ya. Mazmur terjemahan Lugas. Ya. Mazmur 51 terjemahan Lugas, enggak jadi masalah. Makanya saya katakan terjemahan saya, terjemahan di Lugas ayat ke-5. Ini terjemahan ILT kali ya. ILT ya, ayat ke-7. Enggak jadi masalah. Ya.
Tapi ya kita harus tahu, kadang-kadang di dalam terjemahan itu, King James saja ya, King James, ada ayat yang kata-kata pertama kadang-kadang nggak ada ayatnya. Ya, sehingga waktu diterjemahkan yang nggak ada ayat itu jadi ayat 1. Itu sebabnya. Sehingga seringkali terjadi di sini ayat 5, di situ ayat 7 ya, seperti kayak begitu. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, karena itu Yesua memberikan contoh. Ya. Memberikan contoh kepada saudara dan saya, kepada manusia yang mau diajar oleh dia, bahwa orang yang dikandung oleh seorang ibu, ketika dengar firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, mereka harus masuk ke dalam baptisan. Ya, dalam baptisan. Tapi banyak juga orang baptis yang main masuk aja baptis. Ya. Setelah ditanya, tidak ada pernah pengakuan bahwa saya percaya kepada Yesua. Saya percaya kepada Bapak Yahweh. Saya mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang penting mau baptis, baptis, masuk baptisan. Tidak ada pengakuan dosa. Yang tidak bisa begitu. Ya, ini suatu kenyataan ya. Karena seringkali terjadi di beberapa tempat. Siapa yang mau baptis? Ayo baptis. Tidak diberitahu dulu apa sih artinya baptisan. Sehingga banyak orang yang gak mengerti bahwa baptis asal kata baptiso bahasa Yunani. Baptiso artinya selam. Selam. Saya nggak tahu di luar sana di gereja-gereja. Ini bukan doktrin gereja, ini doktrin firman Tuhan. Ya, doktrin gereja atau ajaran gereja tidak merupakan jaminan untuk selamat. Ya. Yang bisa menjamin kita selamat adalah apabila kita lakukan sesuai apa yang tertulis. Apa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita dalam kitab suci. Ya. Nah, kalau kita tidak dibaptis atau diterjemahkan asik kau tidak diselam, berarti secara gereja mungkin kau sudah melakukan apa yang mereka katakan baptis. Secara gereja sudah, tetapi itu bukan secara firman Tuhan. Kalau belum secara firman, ya enggak dipandang oleh Tuhan. Berarti engkau belum mengerti. Karena baptisan sesungguhnya tertulis dalam, kita lihat aja dalam Roma pasal 6. Ya, kita hal-hal seperti ini basic ya. Tapi banyak orang yang tidak mengerti, bahkan banyak juga pelayan-pelayan Tuhan enggak ngerti. Karena kita pernah mengalami beberapa orang, dilayani dulu orang ini. Setelah dilayani, mereka minta dibaptis di sini. Dilayani, saya tanya, sudah dilayani begini? Belum Pak. Jadi belum terima Yesus? Belum Pak. Terus apa yang dikerjakan di sana? Banyak pelayan Tuhan juga nggak ngerti bahwa mereka untuk mengakui dosa mereka, bahwa mereka untuk bisa menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, baru dibaptis, baru diselam. Itu pernah kejadian di sini soalnya. Ya, saya bilang coba dilayani dulu lah. Karena dia memang digembalakan di suatu tempat. Bawa sana. Setelah pulang udah siap dibaptis. Sudah Pak, udah dilayani. Belum. Loh, terus kamu diapain di sana? Cuma dicerita-cerita aja. Yah ilah. Kayak begitu gimana? Ya. Nah, kita melihat dalam Roma pasal 6. Ayat ke-3 mulai. Supaya gampang ya. Baptis ini saya terjemahkan selam. Karena itu artinya selam. Bisa mengerti ya. Jadi setiap ada kata baptis saya bilang selam. Jadi saudara ngerti. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa seberapa banyak orang yang telah diselam atau dikuburkan ke dalam Hamasya Yesua,
kita telah dikuburkan ke dalam kematiannya. Diselam itu artinya dikubur. Ya karena itu kalau nanti kalau ada orang yang diselam, dibaptis, ya orang kalau dikubur, diselam itu artinya dibaptis itu artinya diselam itu artinya dikubur. Manusia lamanya dikubur. Dan tidak ada orang yang dikubur kalau dia belum mati. Bisa ditangkap. Dia harus ngakuin dosanya dulu. Nah inilah yang saya katakan ada orang yang tidak mengerti. Coba dilayani dulu. Nggak ngerti, dia harus ngaku dosa dulu. Dia minta mohon ampun kepada Bapa Yahweh. Semua dosa-dosanya diakui. Kemudian minta ampun. Nah, tapi di sini ada celah. Ya. Karena itu saya tidak pernah mengajarkan di tempat ini. Kalau kamu ngaku dosa, berdoa dalam hati. Karena banyak di tempat-tempat lain. Ya. Pada umumnya, kamu tulis. Ambil kertas, tulis dosamu apa, dosamu apa. Setelah tulis, dibaca kan. Semua orang tahu. Oh ternyata dia begini, oh ternyata dia begini. Siapa yang dipermalukan? Orang itu dipermalukan. Bisa ditangkap. Jadi kalau saudara melayani orang, ya, suruh dia berdoa dalam hati, engkau tidak perlu dengar. Orang lain gak perlu dengar, biar Bapak Yahweh yang dengar pengakuan dosanya kepada Bapak Yahweh. Karena kalau orang lain dengar, ya mulut orang macam-macam. Ya, apalagi kalau dia udah, oh ternyata dia begini, dia begini, dia begini. Mempermalukan orang. Kalau dia minta ampun dosa, berdoa dalam hatimu, minta ampun kepada Bapak Yahweh, tidak perlu orang lain dengar. Biar Bapak Yahweh yang dengar. Dan dia juga gak perlu malu. Kalau dia harus ngakuin ini kan kadang-kadang dia sembunyiin. Kalau saya tulis ini nanti gak bagus. Buat saya, pelayanan saya, tidak. Engkau berdoa dalam hatimu, minta ampun kepada Bapak Yahweh. Saya gak perlu dengar. Gak perlu dengar. Karena kalau saya dengar, apalagi orang dengar, wah bahaya. Karena banyak mulut yang suka meleter ke sana kemari. Apa yang, oh ternyata dia begini, mempermalukan orang. Tidak perlu begitu. Ya. Setelah dia minta ampun, baru dikubur. Baru diselam. Ya. Nah, banyak orang kan, oh kita lakukan itu. Ya, mungkin ada yang diselam beberapa gereja, banyak yang diselam. Kemudian pakai nama siapa? Itu seperti yang tertulis lah di dalam Matius ke-28. Kelihatannya kan benar. Saya harus beritahu bahwa setiap firman itu banyak rahasianya. Kalau kita tidak baca dengan hati-hati, kita bisa salah. Ya. Sehingga apa yang dikatakan dalam Matius 28 ayat ke-19-20 kita baca. Karena itu seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis, dengan menguburkan mereka ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mengajak mereka melakukan segala sesuatu. Apa saja yang sudah aku perintah kepadamu, lihatlah aku ada bersama sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Jadi banyak orang yang pakai ayat ini. Ya. Ini Yesus perintahkan kepada para murid. Khususnya 12 murid. Atau ketika ini dikatakan sudah tinggal 11. Kata Matius 28 ini kan. 11 murid. Karena satu sudah mengkhianati Tuhan. Ya. Kepada 11 murid. Walaupun banyak murid yang lain. Tapi yang dipilihkan tinggal 11, yang satu sudah gugur. Dan apa yang dikatakan Yesua di dalam praktek, dengar. Gereja juga harus dengar. Ditulis dalam Kisah Para Rasul. Tidak pernah satupun rasul yang membaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Bapa bukan nama.
Anak bukan nama. Roh Kudus bukan nama. Para murid, mereka sudah dengar kata firman Tuhan tadi. Mereka diajar oleh Roh Kudus. Sehingga mereka mengerti siapa yang dimaksudkan oleh Yeshua di dalam Matius 28 itu. Sebagai contoh, kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat ke 38. Ya. Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah. Ya, ini bertobat, ngaku dosa dulu. Ya, ngaku dosa dulu. Ya, biarlah masing-masing kamu dibaptiskan, dikuburkan, bukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan nama. Mereka menguburkannya dalam nama Yeshua HaMashiach. Saudara yang ada di luar sana, engkau belum dikubur, belum dibaptis, belum diselam dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach, engkau menurut firman belum dibaptis, belum diselam, belum dikubur. Secara gereja memang sudah, tapi gereja tidak bisa menyelamatkan. Ya, kita dengar, kita diajar, kita praktekkan. Inilah yang namanya dikubur. Kalau dikubur ya dikubur benar-benar. Karena itu di tempat ini kalau kita baptis orang, ya jangan sampai ada anggota tubuhnya yang keangkat. Ya, karena kita kan dipakai bak di luar, di atas sana. Jadi kalau baptis tekan kakimu ke tembok supaya jangan keangkat. Kalau keangkat berarti kalau dikubur ada badanmu yang keangkat. Kubur ya tetap semua dalam air. Selam. Diperbaharui. Karena yang dikandung oleh seorang wanita itu dosa. Karena itu harus dikubur setelah bertobat. Itu mengikuti alur tabernakel. Bertobat. Inilah yang namanya kudosa. Banyak pelayan-pelayan Tuhan gak ngerti apa tuh pelayanan pribadi. Layani supaya dia bertobat dan bertobat mengaku dosa. Dan dosanya engkau gak perlu dengar. Engkau dengar, engkau ada masalah dengan dia, mulutmu kesana kemari. Menceritakan kejelekan orang. Ya gak perlu. Ya saya mengatakan kepada saudara yang ada di dalam ruangan ini. Dan yang ada di luar sana. Ya. Karena banyak pengajar-pengajar, oh kamu tulis dulu apa dosa-dosamu. Buat apa kau tahu dosanya? Ya. Gak perlu tahu dosanya. Karena kalau kau tahu dosanya, ada masalah sedikit dengannya, mulai mulut meleter ke sana. Oh dia tuh begini, dia tuh begini. Ya. Nah itu banyak anak Tuhan seperti itu juga. Ya, cerita ke sana kemari. Oh dia tuh begini, dia itu begini. Buat apa kau cerita? Berarti engkau tidak ada kasih. Salah satu terjemahan dalam LAI, kasih itu tahu merahasiakan. Tapi kalau kau meleter ke sana kemari, berarti engkau tidak ada kasih. Ya. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita nggak sadar menceritakan orang. Saya pernah katakan kepada saudara, dinding-dinding ini punya telinga. Engkau ngomong, karena ada orang, mungkin A, B, C kan. Si A cerita sama B. Oh si C itu begini. Nanti jangan ngomong kemana-mana ya. Si A ngomong sama B, jangan ngomong kemana-mana ya. Kan seringkali begitu kan, jangan ngomong siapa-siapa ya. Si B, iya. Katanya dia ngomong, si B ngomong si C. Oh kamu diceritain sama si A begini. Saya pernah ngalamin soalnya. Ya, ada orang yang cerita, orang yang diceritain cerita sama kita. Masa laluku yang gak ada yang beres. Namanya masa lalu. Harusnya sudah dikubur tetapi kau bisa dipakai setan. Ya karena itu saya belajar dari situ. Kalau kita melayani orang, engkau ngaku dosa, ngomong langsung sama Tuhan. Saya nggak perlu dengar.
Ya, apalagi kalau saya bawa orang kan, kadang-kadang saya harus ngajar para tua-tua supaya pelayanan sama. Ya, setelah 2 kali, 3 kali saya ajak, artinya sudah ngerti kan. Jadi lain kali saya nggak usah bawa juga sudah ngerti. Hingga suatu saat engkau melayani sudah tahu apa yang harus dilakukan. Karena banyak, maaf kata ya, pelayan-pelayan yang di luar sana juga nggak ngerti. Bahwa sebelum dibaptis dia harus dilayani dulu. Bertobat kata firman Tuhan. Bertobat itu artinya mengakui dosa, minta ampun dosa sama Tuhan, baru dikubur dengan nama yang benar. Ya, oh saya sudah dibaptis, gimana? Diceplek kepalanya, ya ilah. Berarti kau nggak tahu itu artinya baptis. Ingat ya, baptis itu asal katanya baptiso. Baptiso itu artinya selam. Kalau kita urut dengan Roma pasal 6, selam itu artinya dikubur. Manusia lama kita dikubur. Supaya kita bangkit dari air, lahir dari firman. Air melambangkan firman. Itulah yang namanya lahir baru. Lahir bukan karena keinginan seorang pria. Tapi lahir bersama Yeshua HaMashiach. Karena kita dibaptis, diselam, dikubur di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kita dikuburkan bersama dia, kita lahir baru. Lahir di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Inilah yang namanya lahir baru. Ya, banyak orang yang gak ngerti lahir baru itu apa. Ya, lahir di dalam nama yang benar. Karena banyak kan gereja-gereja baptis itu macam-macam. Ada yang pakai bendera, ada yang pakai nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu kan lari dari firman. Tidak pernah para murid membaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Enggak pernah para murid dibaptis pakai bendera. Enggak pernah itu. Ya, kita yang sudah mendengar, kita diajar oleh Tuhan, ya, supaya kita mengerti. Ya. Kalau kita sudah namanya lahir baru, masih bayi rohani. Karena itu sebagai pelayan Tuhan kita harus beri makan. Diberi makan. Ya awalnya mungkin ya makanan yang lunak-lunak. Tapi karena waktunya sudah semakin dekat ya. Tidak bisa kita masih kasih makan lunak semua. Ya. Karena banyak kan ada juga di tempat-tempat tertentu, aduh makanannya keras. Waktunya sudah semakin dekat, kita harus dewasa. Kita harus mengejar ketinggalan-ketinggalan, kita harus dewasa. Ingat, tidak ada pengantin bayi, tidak ada. Yesua tidak kawin dengan mempelai yang bayi, tidak ada itu. Karena itu kita diberi makanan yang dewasa. Orang yang baru-baru dibaptis ya nggak jadi masalah, engkau ikuti aja. Dengar firman Tuhan nanti engkau bertumbuh. Ya. Karena banyak orang makanannya keras ya. Kemanapun kau pergi kalau sudah waktunya ya makanannya seperti itu. Ya. Kita harus belajar bertumbuh di dalam kebenaran firman yang benar. Karena banyak orang nggak bisa dengan makanan-makanan yang keras. Ya. Tetapi karena kita memang sedang merindukan waktu yang sudah semakin dekat itu, ya kita harus makan makanan yang keras. Mempersiapkan saudara dan saya diberi makanan yang sesuai dengan zamannya. Supaya kita dewasa rohani. Bukan saja dewasa jasmani, tapi rohani kita juga dewasa. Ya, dan kita terus menerus diperbaharui sesuai firman Tuhan. Kamu telah menanggalkan manusia lama yang suka ngeleter, ya. Saya nggak tahu di sini, saya mudah-mudahan nggak ada lagi di sini. Tapi saudara-saudara kita yang ada di luar sana, kau suka meleter ngomongin orang, itu bukan dari Tuhan. Kalau mau ngomong, saya pernah beri pengarahan di sini. Jangan ceritain orang, kalau mau cerita tentang dirimu. Bisa ditangkap, ya. Jangan cerita tentang orang lain, cerita tentang dirimu.
Kalau engkau cerita tentang orang lain berarti engkau meleter. Buat apa kita ngomongin orang, cerita tentang diriku, oh ibuku begini, oh aku dibesarkan begini, orang tuaku itu lebih baik daripada kau ceritain orang lain seperti contoh saya tadi. Si A ngomongin si B, oh A ngomong sama, jangan ngomong siapa-siapa ya. Kalau saya ngomongin si C, nggak taunya B ngomong sama si C. Akhirnya si B sama si C jadi hubungannya nggak enak. Nah itu saya alami. Ya, saya ngomong gini karena saya alami. Cerita masa lalu saya itu saya aja udah lupa. Orang lain kok ngungkit punya iman kayak ayam. Bukan iman Raja Wali, iman ayam ngorek terus masa lalu. Yang gak bisa maju. Kita jangan punya iman seperti ayam, tapi iman seperti Raja Wali. Yang maunya makanan yang segar. Karena firman Tuhan mengajarkan, Paulus mengajarkan kepada kita, aku melupakan apa yang di belakang. Ya. Nah kita dengar orang, loh ini kok ngomongin aku ini. Masa lalu yang sudah kukubur, dia bongkar. Supaya apa? Setan pakai orang itu, supaya saya ingat-ingat lagi masa lalu. Gak bisa. Ya. Nah saya beritahukan ini supaya saudara juga hati-hati. Karena saya mengalami hal itu. Ya. Kalau ada orang-orang yang ngomongin begitu, biarin aja. Ya kadang-kadang kita mengkal juga kan. Saya udah lupa, dia ingetin. Buat apa? Ya. Mata kita tertuju kepada Yeshua. Aku melupakan apa yang di belakangku. Aku berlari kepada tujuan. Dengan mata yang tertuju hanya kepada Yeshua. Aku tutup telinga kiri kanan dari semua bentuk gosip-gosip. Orang yang meleter itu jangan dengerin. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan. Kita dengar itu supaya kita juga diuji. Ya doain aja. Tuhan tutup mulut orang itu Tuhan. Ya, jangan bilang mulutnya melenceng. Nanti kasihan juga. Ya. Bilang Tuhan tutup aja mulut orang ini. Kita kan boleh berdoa. Ya, kan minta Tuhan ini mulutnya gak bener nih. Ya. Jadi bisa saya tergoyang nih, kalau Tuhan berkan tutup aja mulutnya. Tapi kalau bilang mulutnya melenceng, tadi tempelin Tuhan mulutnya melenceng bener, kalau lihat dia kasihan juga. Ya nggak usah lah, ya, cuma kadang-kadang ya, kadang-kadang kita emosi kan, emosi ada kepengen seperti itu. Tapi setelah sadar, Tuhan ampunilah, saya juga belajar mengampuni dia. Ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kedagingan kita kadang-kadang suka nongol. Tetapi inilah waktu di mana saudara dan saya terus diajar. Sehingga ada tertulis ya, kita tanggalkan, buka semua manusia lama kita. Tinggalkan semua. Ya, bahkan dikatakan di dalam ayat 22, namun kini roh pikiranmu sudah diperbaharui. Ya, kita lihat di dalam terjemahan Inggrisnya coba ya. And be renewed in the spirit of your mind. Jadi pikiran kita itu ada rohnya. Kenapa ada roh? Pernah saya katakan pada saudara ya. Kita bohong sekali ya masih oke. Bohong 2 kali ya masih oke mungkin. 3 kali mungkin masih oke. Tapi kalau udah ke-4, ke-5, ke-6 udah jadi roh dia. Bisa ditangkap ya. Begini juga. Supaya roh-roh yang tidak benar yang menguasai pikiran kita itu disingkirkan, diganti, renewed, diperbaharui. Sehingga kita memiliki roh pikiran dari Yeshua. Karena berulang kali saya ajarkan, saya tidak bosan mengajarkannya. Ya, karena inilah awal dosa. Ketika Hawa merespon si setan, ingat respon ya. Berbicara dengan dia, setan ngomong dia respon, dia ada tanggapan. Ya, ada tanggapan. Nah, karena ada tanggapan ini itulah yang membuat dia jatuh dalam dosa.
Dalam arti kata, kalau kita kembali dengan apa yang saya katakan tadi, kita dengar orang ngomongin kita, nah kalau kita respon hati kita jadi bisa kacau, bisa kembali lagi kepada masa lampau. Kalau kita dengar itu, jangan didengarkan. Hawa ketika setan ngomong, dia respon. Karena dia respon, itu yang buat dia jatuh. Setan bisa pakai manusia-manusia di sekeliling kita. Walaupun orang itu mungkin sudah orang yang diperbaharui. Tapi sadar atau tidak sadar, orang itu pun bisa dipakai setan untuk menguji kita. Tetapi kita dengan apa yang terjadi di Taman Eden, kalau Hawa tidak merespon si setan, dia nggak jatuh. Saya percaya dia nggak jatuh. Tetapi dia merespon. Setan itu memang cari kesempatan. Kau beri respon berarti ada kesempatan. Dia selewengin dikit, ya udah. Setan itu menguasai firman. Tetapi dia tidak bisa melakukan firman. Itu yang membuat dia berbeda. Dia tahu firman, sekecil-kecilnya dia tahu. Ya. Tetapi bedanya dia tidak bisa melakukan. Nah, kalau kita hidup di dalam firman, dia nggak bisa jamah kita. Sayangnya si Hawa, dia merespon. Sehingga pikirannya dicuri, jiwanya dicuri. Karena itu kalau saudara baca dalam firman Tuhan, orang jatuh dalam dosa kenapa? Karena pikirannya ini. Pikiran itu bagian daripada jiwa. Karena jiwanya terpengaruh, maka hidupnya hancur. Tapi kalau jiwa kita, yang kita miliki adalah jiwa yang diperbaharui, ya kan Mazmur 19. Jiwa firman itu, Torah itu memulihkan jiwa. Jadi jiwa yang rusak dipulihkan oleh firman. Karena itu saya seringkali menganjurkan kepada saudara baca firman. Baca firman. Karena firman itulah yang sanggup menolak semua respon ataupun tawaran-tawaran si jahat. Kita respon dengan firman, dia lari. Ya, dia lari. Ya. Karena itu kalau kita baca firman, maka roh pikiran kita ini, roh pikiran yang jelek-jelek itu dibuang. Sehingga pikiran kita ini yang adalah bagian jiwa, itu dipenuhi dengan firman. Sehingga sadar ataupun tidak sadar. Ketika jiwa kita sudah memiliki jiwa Adonai Yeshua Mashiach, maka hidup kita pun akan kembali dipulihkan. Menjadi sebagaimana yang tertulis, supaya kamu mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, itulah kehendak Tuhan. Itulah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya. Itulah tugasnya, apa yang Tuhan kehendaki. Ayo kita berkumpul, beribadah. Ada dua hal yang terjadi ya di dalam ibadah seperti ini. Kita mendapatkan berkat dari firman, tetapi di sisi lain, nah kalau ada yang meleter ini, itu bagian daripada ujian. Karena banyak orang nggak tahan. Kadang-kadang bukan nggak tahan dengan firman, tapi nggak tahan dengan situasi di dalam. Karena ada orang yang suka meleter ini yang bikin kadang-kadang nggak tahan. Nah, saya harapkan itu tidak ada di dalam jemaat sini. Ya. Nah, kita harus berubah. Kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah dan saat ini Tuhan datang, engkau akan tertinggal. Pasti tertinggal. Ya. Nah, kita kan tidak mau tertinggal. Ketika sangkakala berbunyi, kita mau nama kita itu sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Sehingga nama kita ada. Kalau namamu tidak terdaftar, engkau tidak akan diangkat. Karena itu dipanggil nama per nama. Panggil, hei Leo naik. Naik, puji Bapak Yahweh. Naik.
Cek dulu, set, wah kelaminnya benar. Banyak yang kelaminnya nggak benar kan. Ini diciptakan laki kok jadi perempuan. Bahaya begini. Ya. Nah itu hati-hati ya. Ya. Hati-hati jangan sampai karena orang-orang yang seperti itu jiwanya rusak. Itu memang maunya setan. Ya, maaf kata orang-orang yang mempunyai karakter setengah perempuan setengah laki itu bahaya. Ya, jangan sampai kita tertipu. Ya, kalau kita kan orang-orang itu kan seperti banci. Orang banci itu nggak bisa masuk surga. Nah, kita baca ayatnya ya, 1 Korintus pasal 6. Ayat ke-9. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Janganlah kamu disesatkan, bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para bezina, bukan yang banci, bukan para homoseks dan seterusnya dan seterusnya. Itu bukan kata saya ya. Karena banci, homoseks itu kelainan jiwa. Firman Tuhan jelas katakan, orang ini tidak punya hak untuk mewarisi kerajaan Elohim. Kalau ada orang-orang seperti ini, dia harus dilayani dan dia harus sungguh-sungguh mau bertobat karena jiwanya yang sudah rusak oleh setan. Ya, itu dirusak sama setan. Ya itulah yang saya katakan, diangkat nanti kan dicek nih kelaminnya benar nggak? Ya banyak itu seperti itu. Ya karena kurang pengetahuan. Ya. Ya kita memang tidak tahu. Kalau mereka sungguh-sungguh bertobat ya kita tidak tahu. Tuhan itu Maha Pengasih. Kalau sudah terlanjur dipotong umpamanya, terus dia sungguh-sungguh bertobat, ya bisa aja Tuhan itu kan Maha Pengasih. Tidak bisa kita hakimi. Kecuali kalau dia tidak pernah bertobat, tidak bisa. Tetapi ya itu urusan setiap pribadi dengan Tuhan. Ya. Ada banyak orang, wah boleh tuh pendeta ngomong seperti itu. Tapi nyatanya saya begini. Ya saya hanya mengatakan ini firman Tuhan. Kalau engkau punya sifat seperti yang dikatakan tadi, banci atau homoseks. Engkau tidak akan punya hak untuk mewarisi kerajaan Elohim atau kerajaan sorga. Engkau dengar puji Bapa Yahweh, engkau acu tak acu puji Bapa Yahweh. Tetapi kalau engkau dengar dan engkau mau bertobat, percaya. Dia sanggup merubah jiwamu yang rusak. Dia sanggup. Ya seterusnya tadi saya bilang kan kalau kita baca kebanyakan nanti bacanya. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saudara dan saya kini sudah mempunyai roh pikiran yang dibaharui oleh Tuhan. Kita sudah diperbaharui. Tapi bagaimana ya di ruang ini diperbarui, nanti di luar sana gimana? Ya, apa kembali bercampur lagi baur dengan dunia? Engkau kembali seperti orang dunia? Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Itulah kasih Tuhan ya. Kasih Bapa Yahweh tidak pernah memaksa. Terserah. Tuhan hanya beritahukan, ini harus begini, kalau kau masuk surga harus begini. Ikut, masuk. Engkau enggak ikut, ya salahmu sendiri. Ya, enggak bisa kita ada di tengah-tengah, enggak bisa. Ikut Tuhan, ikut Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masiah, ikut dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan Roh Kudus, dia akan menolong. Dia dianugerahkan bagi saudara dan saya untuk menolong kita. Tapi kita harus bertindak. Saya mau berubah. Saya mau berubah.
Kalau engkau tidak berubah, ya salahmu sendiri. Ya. Saya tidak bisa menghakimi saudara dan saya tidak mau menghakimi saudara. Tetapi saya bertanggung jawab dan berkewajiban. Ini loh yang Tuhan mau. Mau ikut, saya jamin berdasarkan firman. Kalau kita ikut firman, kita pasti masuk surga. Ya, sebagai pelayan Tuhan saya berani jamin kalau kita melakukan firman-Nya, kita pasti masuk dalam kerajaan. Karena itu rencana Tuhan. Itu rencana Bapak Yahweh. Karena itu kan sekarang ini sedang dalam pemulihan. Semua dipulihkan. Nama dipulihkan. Aturan-aturan ibadah juga yang tadinya asing. Ya kok kita dengar bagus juga ya. Boleh juga ya lakukan. Lakukan. Jangan saya sembah Tuhan tapi berdiri melulu. Kan banyak gitu kan. Saya sembah Tuhan tapi nggak pernah berlutut menyembah Tuhan. Sombong amat. Para tua-tua, 24 tua-tua, mahkotanya aja dilempar, dia sembah. Kita sembah Tuhan, apa yang kau sembah? Mulutmu mengatakan menyembah, tapi tindakanmu tidak ada penyembahan sama sekali. Ya, maaf kata itu, apa sih katanya? Mau saya bilang munafik ya memang munafik. Hanya mulutnya bilang sembah Tuhan, sembah tapi nggak pernah nyembah. Nah kita kan belajar di sini. Tapi apa yang kita lakukan seperti apa yang tertulis tadi, menurut orang luar asing. Aneh ya kok nyembah Tuhan kayak gini. Ya, yang kita lakukan pun belum tentu sesuai dengan kehendak Dia. Tapi kan kita belajar. Sehingga kita semakin hari semakin ditingkatkan. Tetapi itu urusan pribadi lepas pribadi. Kita mau semua kita terus menerus dirubah oleh Tuhan. Supaya kamu kata firman Tuhan. Yang telah diciptakan baru. Menjadi manusia yang baru. Kita pun berjalan dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga kalau nanti kita ngomongnya sudah beda. Jangan ngomongin orang deh. Karena saya pernah mengalami seperti itu. Diomongin orang. Dengar lagi kan. Bukan dengar langsung, dengar dari orang lain. A ngomong sama si B. Si A ngomong, jangan ngomong sama dia ya. Iya. Katanya B ngomong sama kita. Wah kita dengar, oh begitu toh. Tapi ya dalam hati ya udah. Itu urusanmu dengan Tuhan. Jangan kita punya karakter seperti si A tadi. Ya. Dulu mungkin kita seperti itu. Tetapi setelah kita dengar, baik kita yang ada di sini, mereka yang ada di luar. Jangan kita dipakai setan sebagai alat untuk menjatuhkan banyak orang lain karena kita dipakai setan. Tanpa sengaja kita dipakai setan. Jangan punya iman seperti ayam. Yang ngorek terus sampah. Kan ayam itu punya karakter seperti itu. Sampah dikorek terus. Bau-bau dia korek terus. Ya, tapi milikilah iman seperti Raja Wali. Yang terus menerus merindukan makanan yang segar. Firman yang segar. Yang terus menerus merubah kita menuju kepada kesempurnaan. Sehingga seperti apa yang dikatakan. Ya, kita diajar tidak pernah memberi kesempatan kepada si jahat untuk mencobai kita. Jangan beri kesempatan kepada setan. Kita dengar kadang-kadang ya namanya kalau saudara diomongin orang, kalau omongin yang bagus-bagus ya oke lah. Mungkin makin meningkat juga kan. Tapi kalau diomongin yang jelek-jelek, waduh. Ya. Buat saya kan berkali-kali masa lalu saya itu jelek. Nggak ada yang benar. Ya. Saya tidak mengatakan saya suci, saya kudus. Dulu, habis sekarang saya mau kudus dan semakin dikuduskan dan mau semakin sempurna. Tapi ada orang-orang yang ngomongin, itu berusaha, setan pakai segala macam cara untuk menjatuhkan kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, jangan beri kesempatan kepada setan. Kita dengar ya tutup aja kuping lah. Ya masing-masing kan punya cara. Kadang-kadang kalau kita tinggalkan dia ya seolah-olah kita
jadi musuh. Menghindar boleh lah ya. Tinggal tapi menjauh sedikit. Kita harus doakan Tuhan jamah mulut dia itu. Supaya jangan sampai dia dipakai setan. Ya, untuk menjatuhkan iman orang lain. Nah, kita harus belajar. Nah, saudara dan saya mungkin saudara mengalami seperti apa yang saya alami. Diomongin orang ya biarin aja lah. Ya. Kita harus akui dulu masa laluku ya kita memang masih banyak hal yang tidak benar. Anggaplah apa yang kita dengar itu membuat iman kita juga, oh ya aku diingatkan lagi, dulu aku memang jahat ya harus berubah. Sehingga apa yang Tuhan katakan ya, janganlah mendukakan Roh Kudus. Roh Bapa yang ada di dalam hati saudara dan saya, ketika kita diizinkan Tuhan menangkap dengan indera kita semua apa yang dikatakan oleh antek-anteknya setan, ya saya katakan antek-antek setan. Ya, jangan sampai kita tergoyah. Tidak bisa. Ya, tapi biar apa yang Tuhan izinkan kita dengar membuat kita semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Artinya ya kita doakan aja orang itu. Kita maju terus sehingga sampai kepada garis akhir. Sehingga ketika garis akhir kita shofar berbunyi, trompet berbunyi, kita dengar nama kita. Ku dengar namaku dipanggil. Diangkat Tuhan. Menjas ini tanggal. Kita pakai pakaian kemuliaan. Yang dahulu ditanggalkan oleh Adam dan Hawa. Tapi Tuhan memakaikan kembali pakaian kemuliaan. Sehingga kita layak memperoleh kasih karunia bersatu dengan Dia. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih yang sempurna